Halo bang, ini gue lagi nunggu orderan, habis jemput, nganter, ya kan? Gue tunggu-tunggu, gue nggak keluar-keluar nih. Nah, udah hampir 15 menit, gue bingung. Akhirnya gue maju, dia kan belok ke kiri deket gang. Gue maju nih, gue mau maju nih. Nggak taunya di pagar. Nih, tuh. Nih gue maju nih, tuh. Nah, tuh. Nih gue samping mobilan karet, tuh. Nah, ini bang nih, tuh. Ini barangnya nih, yang tadi ibu-ibu gua anterin dari Casablanca nih. Dia turun dari motor, pas belok kiri, pas nengok itu udah berbentuk pocong. Yang pocongnya itu kain kafannya udah warnanya udah, mungkin kalau disebutnya udah lama kali bang ya, sobek, terus agak kekuningan. Ente habis bawa sewa semalam, istri ente bilang kemana? Iya, ini sewanya bukan manusia, ini sewanya makhluk halus yang disebutnya pocong, tapi pocongnya pocong sepuh yang udah lama mungkin, atau tahunan atau ratusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di obrolan tengah malam. Semakin malam, makin seram. Oke sob, kali ini gue ada di daerah Petamburan dan gue lagi berkunjung ke salah satu narasumber yang memiliki cerita pengalaman ya sewaktu ia sedang mengantar salah satu penumpang dari kota Casablanca menuju ke Karet Tengsin. Plot twistnya, ternyata penumpang yang diantarkan ini bukan manusia, melainkan sosok pocong. Nah sob, pasti kalian penasaran nih sama cerita narasumber gua pada malam kali ini. Buat kalian yang punya cerita pengalaman horor dan mau membagikan sebuah kisah pengalamannya di obrolan tengah malam ini, kalian bisa langsung aja WhatsApp ke nomor yang ada di bawah sini. Jangan lupa kunjungi media sosial kita. Nanti semuanya gue taruh di deskripsi. Oke, mungkin nggak usah berlama-lama lagi. Obrolan tengah malam, kita mulai. Selamat malam, Bang Yose. Malam bang. Apa kabar nih Bang? Alhamdulillah bang, baik. Oke, Bang. Terima kasih nih sudah mau siap. membagikan sebuah kisah pengalamannya sewaktu narik nih Bang ya. Iya. Atau menjadi ojek online ya. Bang, ini nama Yose ini nama panggilan atau nama komunitas? Nama panggilan komunitas. Nama panggilan komunitas. Iya. Nama asli Bang Yose ini siapa? Zulham. Zulham. Iya. Oke, Bang. Dari tahun berapa Bang terjun ke dunia ojek online ini? Dari tahun 2015. Dari tahun 2015 sampai detik ini. Iya. Oke. Nah, Bang Zulham ini kan memiliki berbagai cerita nih ya ketika sedang narik dari malam ataupun siang ataupun pagi. Iya betul. Nah, Bang Zulham ini juga memiliki cerita yang nggak pernah bisa dilupakan ketika sedang narik. Iya. Itu seperti apa Bang ceritanya? Silakan. Cerita saya mulai dari awal tentang daerah Casablanca. Oke. Jadi di waktu saya narik dari stasiun Palmerah sampai ke Casablanca itu saya jam 9 kurang. Setelah sampai Casablanca kira-kira jam 10 atau lewat jam 10.20. Seingat saya seperti itu.
Nah, setelah saya mau pulang untuk mengantarkan penumpang, tiba-tiba hujan gerimis bang. Itu jam 10.30. Kita pakai jas hujan. Setelah pakai jas hujan, di daerah Kasablanka itu kan ada halte sama bangku kecil, samping persis kolong jembatan Kasablanka. Saya tidak mengira apa-apa, nggak berpikir macam-macam, cuman positif, hanya untuk menawarkan penumpang. Saya ada ibu-ibu berpakaian baju putih kemeja, celana jeans, dan bawa tas coklat berupa kantong kresek hitam. Nah, saya nggak tahu isinya apa. Nah, dari situ saya permisi, ibu permisi, mau nawarkan jasa, ibu mau kemana? Saya mau pulang. Kemana ibu? Ibunya bertanya, emang abang pulangnya kemana? Saya pulangnya ke Tanah Abang. Terus ibu itu bilang, iya saya juga arah ke sana, saya mau pulang ke Karet Bipak. Boleh saya antar? Boleh pak, cuman saya nggak ada aplikasi, handphone saya juga mati. Ya udah ibu, mumpung saya arah balik, udah malam, tempatnya juga nggak enak, terus hujan juga, sesuai aplikasi aja harganya. Berapa? Ya kira-kira aja ibu, berapa? Akhirnya ya udah, saya bawa. Jatuhnya kan itu offline, sesuai aplikasi harga, tapi kita bawa offline. Setelah saya bawa, ya biasalah kita ngobrol, dan saya tuh nggak ada berpikiran macam-macam. Ini siapa? Ini gimana? Atau berpikiran dia makhluk halus? Enggak. Nah, akhirnya saya ngobrol sampai kejadian di Karet Bipak itu ada kejadian sedikit. Saya agak minggir karena gerimis. Tiba-tiba ada kucing hitam lewat, saya ngerem. Itu tandanya nggak bagus kata orang dulu. Akhirnya saya jalan lagi, pas sampai tujuan, sebelum pagar, ibu itu nitip bicara, mas tunggu di sini, saya mau pulang. Saya lupa bawa uang, dan ibu itu nitip, ini barangnya di sini, barang saya di sini, nitip dulu sebentar, kalau mas nggak percaya di sini aja, nanti saya balik lagi. Ya udah bu, itu posisinya gangnya sempit, gelap. Saya nggak tahu kalau gang itu di pagar. Kita nggak berpikir macam-macam. Ya udah, saya seperti biasa, saya nunggu sambil saya ngerokok, main handphone, lihat aplikasi. Karena kan posisinya memang arah balik ya bang, kan dari Karet ke rumah saya di Petamburan itu kan dekat, makanya saya ambil. Itu pun karena posisi ibu itu malam, tempatnya juga nggak bagus, kuburan Kasablanka, terus kedua hujan, ya mau nggak mau sih bawa. Nah, akhirnya sampai kejadian ibu itu masuk, saya tunggu sekitar 15 atau 20 menit. Saya mau telepon nggak bisa karena kan di luar aplikasi. Oh iya. Ya, kalau dipakai aplikasi kan kita bisa tunggu, bisa telepon. Mau nggak mau saya sabar. Tapi teman-teman saya itu di grup nanya, posisi di mana Bang Yose? Mau OTW pulang, tapi dapat sewa offline dari Kasablanka ke rumah Karet Bipak. Oh yaudah, hati-hati. Terus di grup saya balas, Bang, aneh nurunin sewa dari tadi sekitar 15 atau 20 menit, kok nggak ada kabar. Terus teman-teman bilang, kok nggak ada telepon? Nggak bisa telepon lah, orang offline. Ya cobalah samperin. Akhirnya saya tunggu lagi 5 menit setelah saya komunikasi sama anak-anak komunitas di grup. Saya tunggu 5 menit, akhirnya saya penasaran. Saya ikutin gang itu. Saya turun dari motor, sempet ngupload juga video kan. Saya masuk ke gang sebelah kiri, posisinya saya bawa kresek hitam bang. Kresek hitam yang ditinggal sama ibu itu. Ditinggal sama ibu itu, saya masuk ke gang, saya lihat pagarnya digembok bang. Pagarnya digembok, tingginya sekitar 1,5 meter, jaroknya udah berkarat, terus kanannya itu kali.
Mungkin kalau anak daerah situ atau yang biasanya lewat situ pulang pergi mungkin tahu tempat itu. Mungkin tahu karena emang itu kan di pinggir jalan. Saya kaget sempat istighfar. Kok bisa? Dia bikin macam-macam. Saya cuman nyebut dalam hati, kok bisa gitu. Posisi saya di belakang nunggu itu ibunya ke kiri. Pas saya turun ke dalam gangnya digembok. Posisi sebelah kanan pinggir kali, kok bisa masuk? Sedangkan saya di depan motor, dari tadi nggak ada yang lewat dari gang itu. Sama sekali? Sama sekali, karena kan kita pinggir jalan. Saya di sini, gangnya ke kiri. Kalau ada yang lewat, otomatis kan saya melihat. Dari situ saya penasaran, saya samperin, dilihatlah gerbang itu digembok dengan posisi suasana yang mencekam, agak merinding. Samping kuburan percis, kuburan karet itu kan tinggi, nah itu samping percis pagar, sampingnya kali, disebutnya itu kali mati. Kali mati itu yang airnya nggak jalan. Nah setelah itu saya penasaran, apakah barang yang ibu ini saya titipin ke saya ini apa isinya. Daripada nanti berpikir macem-macem atau isinya apa, saya butuh saksi karena kan nggak ada orang. Saya videoin ke anak-anak grup buat saksi. Ini gue nemu barang, gue dapet penumpang offline, udah gue tungguin 15 atau 20 menit tanpa aplikasi, gue offline. Tiba-tiba ibu itu masuk ke gang dan ngilang. Posisinya gang itu ke kiri nggak ada orang dan gang itu dikunci. Upload di video sama anak-anak grup ojol seperti itu. Akhirnya ada yang komen, bang, kalau kayak gitu coba buka plastiknya apa. Pelan-pelan saya buka, saya baca istighfar, memang agak berat. Di situ ada isi kembang 7 rupa. Kembang 7 rupa melati yang udah diikat pakai karet, terus berbentuk panjang. Satu lagi sama air mawar. Saya istighfar, saya tutup kembali, saya pojokin di sebelah pagar yang dikunci itu. Nah setelah itu saya pulang, saya istighfar, ya Allah, udahlah mungkin belum rezeki gitu kan. Istri saya WA, udah sampai mana ya? Ini udah OTW pulang, lagi bawa sewa. Pulang dong bang, seperti biasa. Setelah saya pulang, nggak ada hal apapun, badan agak lemes, capean, panas. Saya di depan rumah ngopi, ngerokok, akhirnya saya tidur. Atau jam 12 lewat saya tidur. Itu saya memimpikan ibu itu, jelas bener. Jelas banget saya mimpin ibu itu. Dia turun dari motor, pas belok kiri, pas nengok itu udah berbentuk pocong. Berbentuk pocong, yang pocongnya itu kain kafannya udah warnanya udah, mungkin kalau disebutnya udah lama kali bang ya, sobek, terus agak kekuningan, kotorannya udah benar-benar kotor dah. Mungkin udah tahunan banget itu kayaknya. Di situ saya istighfar, saya nggak sadar kalau itu mimpi gitu. Terus akhirnya pocong itu jalan, dia zigzag, tiba-tiba langsung ke kiri, masuk ke gang, hilang. Di posisi itu pas saya mau kaget, tiba-tiba pocong itu langsung libas ke muka saya. Saya langsung bangun, saya teriak, langsung saya berontak, kaget. Gini saya lihat, kenapa sih teriak-teriak mulu dari tadi, nyekek diri sendiri, kata istri saya gitu. Sini dah, ambil air putih anget, ntar gue ceritain. Saya ngomong gitu sama istri saya. Kok tiba-tiba muka kamu agak pucat, kayak orang ketakutan. Ambil air hangat, habis itu nanti aku ceritain. Setelah itu diambilkah air hangat, saya cerita dari awal. Saya yang dapat menumpang seperti ini, begini, kejadian begini pas tadi malam. Nah ini mimpinya. Saya bawa pocong. Ibu itu ngilang di dalam pagar.
masa pagar digembok, dirantai, dia masuk, aku samperin, tiba-tiba ngilang. Karena posisinya ibu itu cuma sendiri yang masuk. Saya gituin, wah nggak beres tuh, udah kamu tiduran. Terus pas tidur, pas subuh, mau sholat subuh, badan agak kaku, dingin, leher sakit, sempat meriang. Terus saya minta izin sama istri saya, tolong panggilin guru ngaji saya. Guru saya kebenaran bisa ngobatin hal seperti itu, Bang. Dipanggil lah sama dia. Jam 10 pagi dipanggil, datanglah ke rumah. Dia ketok, assalamualaikum. Yang buka istri saya lagi selimutan di dalam kamar. Dibuka pintu, posisi buka pintu itu saya keluar pakai selimut di luar kamar mau menuju ke Ustadz. Ustadz itu bilang, jangan deketin saya, duduk di situ, suruh istri kamu biar hangat. Jadi dia udah ngeliat aromanya udah gak enak, duduk di situ, ya duduk, dia jauh jarak, dia ngeluarin tasbih di kantong baju kokonya, dia baca, dia ngedeketin saya, dia lihat, dia ngomong, ente habis bawa sewa semalam, istri ente bilang kemana? Iya, ini sewanya bukan manusia, ini sewanya makhluk halus yang disebutnya pocong, tapi pocongnya pocong sepuh yang udah lama mungkin, atau tahunan atau ratusan. Terus ente nggak tahu? Enggak pak, saya sih fisik mah masih begini, cuman meriang. Iya, dia ada di punggung, lagi nempel. Katanya dia suka sama situ, makanya mau ikut. Pantesan kiri saya berat, gitu, gini miring gitu. Dari situlah ustadznya bacain surat apa, saya nggak ngerti, dia baca. Beberapa menit setelah dia baca, saya disuruh minum pakai air minum itu yang udah dibaca sama Pak Ustadz, berbentuk botol aqua. Saya minum seperempatnya, saya alurin di muka, terus belakangnya diseborin sama dia, sama Pak Ustadz, sambil dibaca-baca. Setelah diseborin, diniin, terus saya langsung nyender, duduk, saya lemes. Terus kata Ustadznya, jangan pikiran kosong, terus istighfar dalam hati. Nih dia mau masuk ke dalam. Aduh, gimana nih Tat? Udah tenang aja ada saya, insya Allah bisa saya usir atas izin Allah. Ustadznya ngomongnya seperti itu. Ya Tat, saya percaya sama Ustadz. Setelah itu istri saya datang, dia habis beli makanan, bikinin kopi buat Ustadz. Istri saya langsung kaget, astagfirullahaladzim. Nah taunya saya tiduran, saya nyender, saya pakai selimut di balik. Ini Ustadznya sebelah sini, istri saya dari pintu sebelah sini. Itu dia ngeliat pocong, udah tatapannya serem ke muka saya. Pas buka pintu, istri saya bawa kopi itu langsung jatuh, dah. Saking kaget sama itu, dan Ustadz saya bilang, jangan berisik, pejamkan mata, tengok ke kanan. Ngomongnya sama istri saya gitu, karena Ustadz kaget kalau istri saya bisa ngeliat situ. Nah dari situlah, setelah diobatin, kata dia, insya Allah nggak balik. Ini kan masih pagi, makan, istirahat, jangan lupa sholat zuhur. Sebelum sholat zuhur mandi, minta yang di atas, jauhkan makhluk-makhluk halus di tubuh hambamu ini. Bacalah seperti itu, baca bismillah, surat-surat yang lu bisa, satu lagi sama surat kulhu atau kul akuju binas gitu. Seperti itulah yang harus dibaca sama saya, seperti kemauan Ustadz. Sampai situ udah jam 1 siang setelah sholat, ada kejadian aneh. Ada yang ngomong di kuping pasti lagi nonton TV, dia ngomong begini, cuk, kata dia, ngomongnya agak seret, cuk gitu. Nenek mau ikut cucu, itu jelas di sini. Saya langsung kaget, astagfirullahaladzim. Istri saya bilang, kenapa lagi, kata dia, nggak tahu di kuping nggak ada yang ngomong begitu. Akhirnya saya telepon sama Ustadz, gini,
dia masih di situ, cuman dia nggak ganggu, udah tenang aja, bawa pakai tasbih, nonton TV, baca zikir. Alhamdulillah setelah kejadian itu dengan arahan Pak Ustadz sampai sekarang alhamdulillah nggak terjadi apa-apa lagi. Tapi saya sempat sakit 2 hari. Sempat sakit 2 hari? Ya, karena kata orang kalau digituin kita bisa bisa merasakan auranya. Karena kebenaran saya kan bisa melihat ya Bang, bisa melihat, bisa merasa. Mungkin dari situ mungkin orang lain nggak melihat kalau itu ada ibu di kejadian waktu saya bawa dia dari Casablanca. Cuman saya, karena kan saya nggak berpikir oh gue bisa lihat nih, enggak, saya biasa aja normal. Namanya kang ojek ada sewa ya saya tawarin, mau ya udah. Tiba-tiba ya itu makhluk halus yang saya tawarin gitu. Makanya Pak Ustadz itu bilang, lo ada kemampuan setelah kejadian berapa tahun yang lalu waktu lu mati koma gitu, lu dapatlah seperti itu. Ya itu resiko lu ada di gitu. Kata Pak Ustadz ini. Iya. Oke. Nah, Bang Yose, ini kan lu sepanjang jalan ini kan sempat ngobrol ya sama ibu-ibu ini yang Bang Yose ini kira itu manusia. Itu pengendara lain sempat ngelihat lu nggak sih, maksudnya merasa aneh ketika lu ngobrol sama ibu ini? Seingat saya kejadiannya kan dari Casablanca ke Karet itu kan jalan treknya lurus ya. Jam 10:30 kurang kan agak sepi ya. Itu tuh saya bawa motor itu kan lewat kolong jembatan. Pas posisi di lampu merah kan ada tuh Ambassador terus Lotte. Pas mau menuju ke Karet ada mobil gede hitam lah, mobil mewah itu kayak jenis Pajero. Kan pasti kalau malam itu kan tempat itu kan bersilau dan kacanya itu bentuk mobilnya itu mengkilap. Nah di situ ada lampu merah untuk penyeberangan, saya berhenti, mobil itu berhenti, ibunya ajak ngobrol. Ibunya ngajak ngobrol, iya, ajak kan kalau kita berhenti ngajak ngobrol kan kadang-kadang kita ngelihat penumpang gitu kan, ke kanan atau ke kiri. Nah mobil ini yang tersebut saya ngobrol karena jajaran mobil itu kaca mobil yang pintu belakang sebelah kiri kebuka, agak ngelongok. Pikir saya ngebuang sampah atau apa gitu kan, karena saya asik ngobrol sama dia karena kan jajaran tuh kita berhenti. Dia buka, dia ngelongok ke saya begini. Saya mah cuek aja, di pikiran saya nggak macem-macem, saya ngomong sama penumpang. Ibu itu sempat gini, ngelongok, dia ngolok gini. Ingat banget itu saya, kalau nggak salah itu Cina, putih. Dan Bang Yose itu nggak memiliki pikiran negatif? Nggak ada Bang, nggak ada sama sekali. Cuman ingin membantu ibu-ibu itu ya? Betul Bang, Nah betul. itu kan waktu di lampu merah itu yang berdempetan sama mobil Pajero itu kan Bang Yose juga sempat melirik ke pemilik mobil ini. Betul. Nah otomatis Bang Yose ini pasti melihat bayangan motor Bang Yose. Adalah pantulan lah bisa Ya, dibilang. betul. Nah itu Bang Yose sempat melihat nggak sih di belakang Bang Yose itu, maksudnya ibu-ibu itu kelihatan juga nggak? Kalau dari mata saya sendiri melihat pantulan ke mobil itu ya ada. Karena kan saya bisa melihat. Iya kacanya itu, Iya. pantulan kacanya. Iya, karena saya lihat pantulan kacanya ada kok gitu. Karena kan mata saya yang lihat. Dan bayangannya ada. Ada. Bayangan ini maksudnya bayangan ibu saya, ibunya itu yang saya bawa di samping ada. Kalau di motor kan bayangan nggak kelihatan. Iya. Cuman kan karena kita berjejer, mobil ini hitam terus mengkilap, kita ngelihatnya ke mobil. Wah, ada ibunya. Ada persis yang belakang saya. Cuman itu mata saya yang melihat. Mata orang lain mungkin nggak melihat karena ibu yang di mobil itu Pajero itu melihatnya aneh, dari muka saya ke belakang terus ke motor terus dia nengok ke mobil ditutup, tapi dia nggak ngomong sama saya, Cuman diem aja. iya karena kita kan kalau penumpang sama driver kalau lagi ngobrol otomatis di lampu merah kan pasti nengok ke kanan Bang. Nengok kanan sambil ngucap. Nah ini mobil ini kan berjejer, berarti dia kan merhatikan ini orang ngomong sama siapa. Mungkin seperti itu dia melihatnya dari dalam. Dia ngomong sama siapa? Kan kalau di jajaran itu dia ngomong sama saya, mulut saya kan ngucap, tapi kok yang diomongin nggak ada. Dari sudut mata ibu ini yang
bawa mobil yang dikendarai mobilnya Pajero ini mungkin melihatnya dari dalam nggak ada seorang pun di belakang motor saya. Itu karena dia ngeliat, dia mau negor tapi bingung apa saya ngomong sendiri gitu kan. Saya baru ngerasa itu, baru sadar. Nah, Bang, orang naik motor sendiri sama orang ketika boncengan itu pasti berbeda. Betul. Pasti ada beban tambahan. Nah, ketika ibu itu naik, Bang Yosi ini merasa ada beban tambahan nggak sih? Ringan, Bang. Seperti biasa. Namanya kita udah biasa bawa sewa itu biasa aja. Cuman keingetan saya tuh ringan aja gitu, Bang. Nggak ada berat-beratnya. Ibu itu? Iya, kayak bawa angin. Sempat saya ngomong, Ibu, orang baik ya. Kok saya bawa motor kok agak ringan? Iya Mas, makasih. Enggak juga, sama aja Mas gitu. Jadi ngomongnya bahasanya juga enak. Terus sama saya nyambung. Dan kepikiran saya tuh nggak ada aneh-aneh. Karena dilihat mata saya tuh, dia manusia. Nggak ada kecurigaan nggak ada kecurigaan satupun. Kalau saya berpikir negatif, kalau dia ini makhluk halus. Nggak ada. Bang, dari sudut pandang Bang Yose ini, kira-kira ibu itu bebannya berapa kilo? Kalau kepikiran kayak kita nih berpikir positif, kalau di ukuran manusia ya sekitar 66 atau 65-an. Lumayan berat lah ya. Lumayan berat. Segitu ya? Iya. Otomatis kalau misalnya Bang Yose boncengin ibu-ibu itu, pasti ada rasa goyang. Iya. Dan waktu itu Bang Yose mengendarai dengan motor Honda. Bukan Honda, Pak. Mio Sulgiti. Mio Sulgiti. Iya. Pasti agak goyang dong ketika ibu-ibu tuh naik. Betul. Dan tapi ini Bang Yose nggak merasakan sama sekali hal itu. Enggak. Jadi makanya itu pas saya tanya, Ibu orang baik ya, kok saya bawa ibu merasa ringan. Iya, bener. Gitu. Ah biasa aja Bang, abang bisa aja, udah gitu. Jawabnya normal kayak orang biasa. Makanya sempet pas abang nanya seperti itu ya saya sambung-sambung ceritanya, saya pikirin juga di rumah, ya akhirnya nyambung dengan apa yang saya pikirin itu. Karena posisinya ibu itu kok nggak ada beban. Terus saya tanya, jawabnya enak dan pikiran saya positif, nggak pikir macam-macam. Bukan setan ya, iya, manusia ya. Bener. Bang, setiap penumpang yang pernah Bang Yose ini bawa, pasti memiliki aroma masing-masing. Betul. Dan bermacam-macam. Iya. Nah, kalau misalnya ini bukan manusia, itu kan pasti baunya pasti aneh-aneh nih Bang. Iya. Nah Bang Yose cium pada saat di halte itu, seperti apa baunya? Kalau saya ingat pas saya ketemu ibu itu baunya biasa ya. Cuman pas saya udah menawarkan jasa, dia mau dan dia naik ke motor saya, baunya tuh seperti melati yang baru numbuh, wangi-wangi gitu. Jadi kayak melati yang semar-semar wanginya sedap. Dari jarak jauh nggak kecium, cuman pas kita dekat itu nyengat banget. Di pas posisi ibu itu naik di samping saya, itu berasa banget. Ini masih belum ada kecurigaan apapun? Nggak ada, karena kita kan ngojek. Di pikiran saya itu positif aja. Dan saya baru tahu pas di rumah, baru sadar kalau saya punya kemampuan seperti itu. Pas Ustadz ngomong seperti itu, ya sih baru sadar. Kalau apa yang saya lihat itu di real ya manusia, cuman di orang lain, lingkungan di orang lain itu melihatnya kosong, melihatnya saya ngomong sendiri. Gitu jadinya. Jadi pada saat itu nggak ada motor yang melintas nih berbarengan sama Bang Yose ini, cuma banyak doang. Yang melintas banyak, karena kan nggak terlalu malam ya, banyak, cuman halo sapa aja. Cuman yang berjajaran pas sama saya di lampu merah itu ya mobil doang ya? Betul. Oh, oke. Gue sebenarnya penasaran sih Bang, apa yang lu obrolin sama ibu-ibu itu ketika menuju ke tempat tujuan karet ini? Pertama, saya kan menawarkan. Terus kedua, saya nanya. Kalau di dalam dunia ojol itu kan penumpang sama driver itu pasti kan nanya, ibu dari mana?
Terus maaf Bu, ada acara apa malam-malam Ibu sampai ada di posisi halte atau bangku panjang yang ada di samping kuburan Casablanca. Pas itu kan pertanyaan yang biasalah kalau dalam deliver sama penumpang. Nah makanya itu, Bu, Ibu dari mana? Kok malam-malam ada di situ? Saya habis dari rumah anak. Oh iya. Terus Ibu rumah aslinya di mana? Asli saya Karet. Gitu. Ngomongnya pelan, tapi kayak apa ya? Kayak sedikit agak menyeramkan gitu. Jadi kalau kita kan ngobrol biasa, dia ngomongnya gini, rumah saya di Karet, tapi agak ke dalam karetnya gitu. Jadi nadanya itu kayak agak menyeramkan juga. Cuman saya pikirnya biasa aja udah. Nah dari situ saya tanya lagi, Bu, ini kan gerimis, Ibu mau nggak pakai jas hujan? Nggak usah, orang udah mau nyampe, dikit lagi nyampe kok. Gitu. Oh ya udah Bu, nggak apa-apa. Kalau emang Ibu butuh jas hujan ngomong, nanti saya berhenti, nanti saya kasih. Iya Bang, makasih gitu. Tapi jawabnya itu nggak kayak kita, nggak langsung satu kata dua kata langsung nyambung, dia bertahap. Iya Bang, makasih. Jadi agak kayak dijedah gitu. Nah di situ tapi nggak berpikir ke situ. Pas kejadian dia masuk ke gang yang digembok ngilang, nah itu baru saya langsung kacau pikiran saya. Langsung hilang ya? Iya. Yang nggak gimana nggak hilang Bang. Pagar itu adanya di pinggir jalan. Satu-satunya orang yang masuk itu yang saya lihat di mata kepala saya sendiri ya Ibu itu. Saya nungguinnya di pinggir jalan. Kalau dia keluar ya pasti saya lihat. Ternyata saya samperin gangnya itu digembok. Saya mau ngomong apa? Kaget saya juga. Gemboknya gede, dililit sama rantai, udah. Aduh, kok bisa ngilang ya? Lihat dari mana? Loncat nggak mungkin Ibu bisa loncat. Tingginya hampir 2 meter. Terus sebelah kanannya pojok ada jaro, di bawahnya kali. Kan bagi ibu-ibu mustahil juga kita berpikir kalau tuh ibu nekat begitu kan. Otomatis kan, udah Bang, kalau saya normal, udah Bang muter lagi yuk. Di sini digembok gitu. Dia mah enggak. Di situ di luar nalar jadi. Iya, nyelonong aja. Iya. Sampai akhirnya ternyata sosok ibu-ibu itu ngikutin Bang Yose ini sampai ke rumah. Iya. Dan akhirnya ada ustadz yang bantu menyembuhkan Bang Yose nih. Iya benar Bang. Benar Bang. Wah itu kacau juga sih Bang. Sampai Bang Yose ini sampai sakit ya. Iya. Karena kejadian hal seperti itu ya. Iya. Sampai sakit 2 hari. Karena ustadz itu bilang, lo ada kemampuan. Pas kejadian dulu-dulu yang lo melakukan hal bodoh. Di sini dah lo dapet hidayahnya gitu. Nah, Bang Yose ini kan juga menceritakan kepada istrinya nih. Iya betul pas Bang. Malamnya. Iya. Pas ketika Bang Yose tahu bahwa itu pocong. Iya. Nah, tanggapan dari istri Bang Yose tersendiri tuh seperti apa paniknya? Dia langsung kaget. Terus dia bilang, tuh kamu nggak apa-apa. Ya buntutnya ini intinya saya udah pulang. Ya nggak apa-apa, cuman kaget gitu. Kejadiannya barusan, terus tadi tidur, tiba-tiba mimpin tuh ibu. Ayah tidur, mimpin tuh ibu. Ibunya itu yang ayah bawa tadi. Mukanya sama, tapi pas mau masuk gang yang dikunci itu di karet bipak atau karet tensin, dia ngilang. Tapi bentuknya pocong. Gitu. Nah di situ ayah kaget gitu. Terus ya ayah samperin, ayah lihat tiba-tiba ngilang. Saya nengok ke kanan, langsung ngadepin ke muka saya. Itu matanya udah agak berantakan, pipinya agak bopak-bopak jelas Bang. Di situ saya langsung kaget, langsung bangun. Setelah saya sadar nggak taunya mimpi. Nah, begitu saya ceritakan ke istri. Terus istri bilang,
Dia cuci muka, mau apa, mau makan, nggak usah makan, ambilin air hangat aja atau teh panas. Besok saya bilang ke istri, minta tolong panggilin guru ngaji yang bisa gitu. Bang, biasanya kan kalau misalnya ngalamin kejadian hal seperti Bang Yose ini, kalau kata orang dulu nih, itu ketika kita pulang rumah pasti kita diwajibkan untuk wudhu sebelum tidur. Iya. Nah, Bang Yose sempat kepikiran nggak sih melakukan hal seperti itu? Enggak bang, saya datang biasa, buka jaket, buka baju ke rumah. Cuman kadang kalau kita pulang malam, saya langsung mandi, nggak wudhu, mandi. Kadang kalau udah sholat isya di luar, ya sholat isya di rumah, terus mandi, habis mandi sholat isya, udah biasa aja. Tapi badan agak kayak berasa berat, pegel gitu. Cuman pikirannya positif kan. Sebelum kejadian mimpi, pikiran saya positif aja. Berat, oh pegel banget sih, capek. Memang ngojek, alhamdulillah rame. Dari situ, pas mimpi baru saya sadar, baru saya berpikir kalau apa yang saya pikirin badan saya berat ini, dia ngikut ke saya. Iya. Setelah guru saya datang. Nah, keesokan harinya ketika Bang Yose ini udah sembuh, Iya. balik lagi dong pasti ke tongkrongan atau ke pangkalan ya, bisa dibilang ke anak-anak yang lain. Respon dari mereka itu seperti apa ketika Bang Yose sempat mengirim video ke grup? Mereka tuh ada yang bertanya-tanya, ada yang, wah itu rezeki, dia bilang. Rezeki, kalau lu ngeliat kayak gitu bagus, rezeki. Terus ada yang bilang juga, udah dipanggil orang pinter, udah bisa. Lu udah dapet ini nggak, kayak hidayah, misalkan rezeki berlimpah, belum. Ada yang seperti banyak yang, jadi itu namanya ojek itu kan umurnya beda-beda ya bang. Kebanyakan kalau ojek online itu yang lama, umurnya itu rada-rada tua kan. Kadang ada yang 50-60, itu yang umur 50-60 tuh namanya zaman sekarang tuh kita disebutnya orang dulu kan. Itu ada di sana teman saya, panggilannya Babe. Babe bilang, yang saya lihat sih dia rajin sholat. Dulu di grup bener tuh, bener be, kemarin sakit, saya sampai begini diginiin sama itu katanya. Iya tuh bener katanya. Nah kalau dia nempel lagi ke lu, kalau dia menempel lagi, lu bisa ngerasa atau lu bisa ngelihat, itu bisa jadi dekingan lu, ibarat kata apa ya, penjaga gitu. Mungkin aura lu bagus dan lu sopan, makanya dia ngebentukin dirinya dia itu jadi manusia yang selama dia hidup dengan wujud yang bagus, baik. Karena aura lu tuh baik, jadi diwujudkanlah sama dia baik wujudnya dia. Kalau lu auranya nggak enak atau kurang bagus, menurut makhluk halus yang melihat kita, dia bentuknya pasti berantakan. Dia mau nakutin seseorang, auranya nggak enak, ya bentuk aslinya dia yang sekarang. Tapi alhamdulillah kata Babe itu, dia nunjukin lu dengan posisi bagus selama semasa dia hidup. Babe itu ngomong sama saya seperti itu, bang. Ya udah, terus gimana be? Gak apa-apa udah. Tapi nggak ada kendala ini kan? Nggak, alhamdulillah udah sehat nih, makanya udah narik gitu. Ya udah, kalau memang lu bisa melihat kayak gitu, kalau lu nggak kuat, kata Babe itu kasih masukan ke saya, lu minta sama guru lu untuk nutup aja dah, gitu. Nutup aura untuk saya bisa melihat. Ya dari situ, setelah anak-anak bertanya-tanya satu-satu, saya jelaskan satu persatu. Akhirnya saya sambil ngobrol sama teman saya, sambil nunggu orderan, saya WA guru saya yang ngobatin saya, dia siap dan dia mau bantu, mau menutup aura saya. Bang Yose, ada penjelasan nggak sih dari Pak Ustadz nih yang ngebantu penyembuhan Bang Yose ini tentang si ibu-ibu atau nenek-nenek tersebut? Itu kuburannya di mana? Apakah emang dia penunggu dari Kasablanka sendiri atau dari kuburan karet itu tersendiri? Kalau pas terakhir saya ditutup aura, Pak Ustadz itu bilang sama saya,
Jul, ini ibu ini baik sama lu, dia nggak ganggu, dia cuma ngikut karena lu nggak kuat, jadi begini. Terus kedua itu apa, dia penghuni asli dan dia penduduk asli Karet Bipak. Itu dia sekitar mungkin ya kata dia tahun 60 atau tahun 70-an. Karena yang lu lihat itu di mimpi lu kain kafan pocongnya kotor, bersih, apa berantakan? Berantakan Bang Ustadz. Udah kotor, berantakan. Tanah semua bawahnya. Itu dia udah lama. Dia asli situ, bukan penunggu Casablanca. Kok bisa Casablanca? Kurang tahu. Biasanya sih kalau dia dari Casablanca ke Karet itu mungkin di daerah Casablanca itu ada sanak saudaranya yang mungkin dia lihat atau gimana, kita nggak paham. Intinya dia mungkin main ngelihat dia duduk mengenang apa gitu di dalam Casablanca, terus ente negor, ente bisa ngelihat, ente negor, kata Ustadz gitu. Makanya dia kaget, sempat kaget tuh, ibu kok nih tukang ojek negor saya. Mungkin seperti itu pikiran Pak Ustadz. Padahal yang lain nggak ngelihat, saya negor. Nah disapa lah sama ibu ini. Ya udah kejadian ya udah saya bawa gitu. Oh, berarti dia penghuni asli dari kuburan Karet ini ya? Iya. Kenapa dia nggak pulang aja sendiri gitu ya, Bang? Kenapa nungguin di halte? Nah pernah saya nanya, kok bisa sih dia pulang? Ya setan mah. Kalau Ustadz bilang setan mau pulang sendiri mah bisa, cuman kan kadang dia tuh kayak manusia juga. Kadang kalau dia bisa, mungkin makhluk halus itu sempat saya paham dia bisa mengenang masa lalu Bang. Mungkin dia duduk di situ atau dia lagi menikmati pandangan atau dia duduk merenung, makanya dia nggak pulang. Tiba-tiba dia ngeduduk, dia bengong, ya kayak kita lah kalau ibadah gabut kan duduk dulu gitu kan. Tiba-tiba saya negor, ya disapa sama dia. Iya. Ya itu kejadiannya. Jadi posisinya mungkin dia lagi ngelamun atau mengenang masa hidup selama dia jadi manusia gitu. Oke nih Bang Yose, ini cerita yang nggak bisa disangka nih ya, bisa kejadian seperti ini. Dan kejadian ini baru ya? Yang kejadian ini cukup lama sih. Oh cukup lama? Iya. Tahun 2000 kemarin, setahun yang lalu. 2024? Iya. Dan Bang Yose ini baru berkesempatan hadir di sini untuk membagikan sebuah kisahnya nih. Iya. Sekali lagi terima kasih nih Bang. Sama-sama, sebelum Bang. mengakhiri cerita Bang Yose ini, punya pesan-pesan gak nih buat teman-teman yang nonton kisah dari Bang Yose pada malam kali ini? Pesan saya kalau buat ojol ya Bang ya, kalau ngalong jangan lupa jangan lupa ini aja, jaga kesehatan. Terus satu, kalau memang nggak yakin untuk bawa sewa ya jangan dibawa, karena kalau misalkan dapatkan sewa yang nggak yakin ya jangan dibawa. Buat driver ojol, kalau jaga fisik malam gitu ngalong, kalau nggak kuat ya tidur, jangan dipaksakan karena bisa membahayakan kita juga Bang. Iya. Rezeki pasti ada aja ya? Iya. Bang, sekali lagi terima kasih nih Bang. Ya sama-sama Bang. Oke, mungkin itu aja. Gua Nardi pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.